Jadi soal nanti saya mau ke Jambi lagi hari Sabtu. Oh, ke Ibu ya, sana. sama bersama dengan Pak Simanjuntak. Pak Simanjuntak CS, makanya dia luar biasa. Jadi itu juga teman-teman juga ada yang kan Adinda bilang, oh ada yang nyumbang 600.000, ada yang nyumbang 6 juta, ada yang nyumbang 20.000. Itu bagi saya tuh betapa semua orang tuh ingin menunjukkan rasa simpati. Jadi saya bilang kalau kita sebagai ibu tidak bisa merasakan empati mamanya Joshua, maka negeri ini menjadi negeri terkutuk, di mana komisi-komisi itu bicara normatif, bicara macam-macam dalih yang sama sekali luput. Itu adalah hakikat manusia seutuhnya yang punya hak untuk hidup, sudah diambil, sudah mati pun untuk punya kehormatan diambil juga kehormatan itu. Kita sangat belum pernah loh dalam republik ini, belum pernah. Saya kira kita begitu banyak perempuan ya yang harus mengambil atau menyerap energi yang hebat dari Inang ya, untuk tentu saja membela yang benar, gitu. Jadi kebenaran itu sendiri, apalagi ketika kebenaran itu dimiliki oleh yang tertindas, karena masing-masing orang tentu punya kebenaran, tapi kebenaran yang sejati itu kan tidak ada di dunia ini sebenarnya gitu kan. Jadi Inang juga tidak akan berhenti walaupun kebenaran itu akan memakai tabir-tabir atau jubah-jubahnya yang mungkin kita sangka dia kebenaran sudah tersingkap, tapi ternyata belum. Inang tidak boleh putus asa ya pastinya ya. Jadi and justice for all. Terus berjuang. Sebagaimana juga mungkin kawan-kawan yang melihat di RH Channel, karena The Zoom In ini kan ditayangkan di RH Channel, di mana teman-teman juga belum lama, belum 1 tahun ya, juga kita mengalami sebuah duka yang panjang terhadap 6 orang anak muda, masih muda-muda sekali di kilometer 50. Unfortunately I have to say, pada hari itu memang tidak ada seorang Inang yang begitu menyerahkan hatinya, sehingga publik tahu bahwa ibu gitu ya, ibu yang kehilangan anaknya, dan itu ada 6 orang ibu yang luar biasa, mereka harus kehilangan anak-anak mereka. Pada hari itu Inang belum dan beritanya juga nggak semasif sekarang. Kalau sekarang ini sampai 2 bulan tuh begini, supaya jangan salah sangka ya, bahwa saya itu baru bergerak itu pada waktu 3.000 lilin itu hari ke-30. Karena saya hanya ingin mendoakan. Jadi, nah ini yang ngurus nih. Karena saya hanya ingin mendoakan, mengajak orang-orang lintas suku, lintas agama, lintas partai, bahwa ini ada nyawa seorang anak yang hilang karena kekuasaan. Dan ditanya mau bikin apa, jadi ditelepon oleh Persatuan Huta Barat, lalu ditelepon ada beberapa teman aktivis, ya kan, ada dari alumni UI, terus ada dari UNJ, Muhammadiyah, ada GPK, ada Bursa, ada teman-teman lama, aktivis-aktivis yang lama bilang, kenapa sih kok Inang tidak melakukan sesuatu? Saya bilang, saya mau melakukan sesuatu, saya mau berdoa untuk Joshua. Saya ngajak semua supaya kita berdoanya itu kita nyalakan lilin saja sebagai simbol. Ini gelap nih, marilah kita jadi yang menyalakan lilin. Itu di situ ya, pas di situ ya. Iya, hari ke-30. Hari ke-30 ya. Iya, itu hari ke-30. Jadi saya sebenarnya nggak ada maksud untuk menjadi frontliner atau apa. Tetapi saya sudah menangisi itu sebagai seorang Huta Barat yang yang I want to underline is begini ya, di negeri ini kita punya kekayaan, bukan hanya kekayaan hayati, tapi kita punya kekayaan kultur ya, budaya. Nah, perkerabatan yang ada itu seringkali kan tidak di accept ya dengan baik, seolah-olah kita kalau kita bilang perkerabatan terus kita jadinya kayaknya kita jadi kayak ras ya, kayak kita terus, padahal dalam hal-hal seperti ini perkerabatan itulah yang bergerak
Betul. Itu kekuatan Indonesia civil Raya. society. Yes, Itu yes. salah satu kekuatan civil society yang Yes. kita harapkan. Jadi pada semua perkerabatan kita nggak boleh bilang dia orang Minang, kamu mulai masuk orang Minang. Dia loh, itu adalah hal yang sangat bagus karena untuk menjadi kontrol seperti yang Inang lakukan. Jadi saya kepengen sebetulnya kita semua mengajak bercermin diri juga sekaligus kita melakukan refleksi. Yes. Refleksi kepada diri kita, refleksi kultur, nggak apa-apa gitu. Sekarang misalnya ada politik identitas dimusuhin, loh padahal itu adalah hal yang sangat baik. Saya tuh malah mikir ada ide yang baik itu kalau dulu kan ada AFS. American Field Service, pernah ingat nggak? AFS, iya. Pertukaran pelajar. Pertukaran Kita pelajar. ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya pertukaran pelajarnya itu di Indonesia. Bagaimana orang Palembang tinggal di Ambon? Bagus sekali itu. Orang Palembang tinggal di Ambon 2 Itu minggu bagus, gitu loh. bagus Dino. sekali Jadi itu. dia tahu budaya Ambon sama orang Ambon suruh tinggal di Palembang. Sangat bagus. Tinggal sangat di Komering bagus. sana. Jadi dia akan appreciate. Sangat bagus, sangat. Kamu bagus. dari mana sayang? Saya Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, dari Timteng, Jawa Timur dan Jawa Tengah, Surabaya, Semarang apa gitu. Jadi orang Jawa itu suruh ke Sumatera Jawa ke dong. Jawa aja beda. Itu dia. Tapi kalau kita kan kalau kita main dari pulau saja, misalkan mahasiswa atau sebelum dia selesai, bukan hanya KKN, tapi dia tinggal aja. Nah, itu kayaknya bagus untuk deh, memahami Inang. budaya. Jadi kebinekaan nih, jadi sebagai orang Jawa Tengah tuh ngerti, oh kalau di Batak tuh saya makan daun singkong sama ikan teri. Lalu dia juga, nah ada perbedaan agama, perbedaan kultur, perbedaan ras yang akan kita terima dengan Itu bagus, Inang. Karena apa? Bagusnya tuh nggak apa? sukacita dan senang hati. Bagusnya tuh nggak apa? Jadi nggak hanya hegemoni orang Jawa saja. Ini Iya, benar. yang hari ini. Jadi kita juga berharap nanti anak-anak kita, anak-anak Indonesia di masa datang, yang dari Tapanuli, yang dari Ambon, mereka semua bisa itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bisa banget, bisa gitu. banget. Jadi kayaknya ide bagus nih, ide bagus nih. Jadi kebinekaan itu harus membuat orang bisa empati, ya. Ada seorang ibu menangis, apakah dia agamanya Islam, Kristen, orang Ambon, orang Jawa Timur, dia ibu yang kehilangan anak. Dari sisi kemanusiaan, kita nih mesti bisa merasakan empati itu, gitu. Jadi kalau orang tanya, oh kenapa Inang tidak bicara soal KM50? Memang saya pensiun. Satu, lalu dua, waktu itu memang kan pemberitaannya tidak segencar ini, yang sosmednya tuh bener-bener menggempur sampai akhirnya nggak bisa apa-apa lagi. Polisi atau Kapolri pun juga harus angkat tangan, ya dong. Karena waktu itu saya juga lagi di Cisanti, tidak nonton TV, tidak lihat sosmed. Jadi kalau saya lagi ngurusin sungai itu, boro-boro saya nonton TV, nggak ada TV. Ratu Sungai. Jadi Perempuan sungai, Ratu Vetivit. Ratu jadi saya bilang laki-laki. gini, tapi intinya adalah ketika kita memperbaiki sistem di kepolisian supaya adil, supaya tidak ada Joshua lagi di masa yang akan datang, maka kejahatan yang dilakukan sebelumnya yang banyak itu dibayar oleh orang yang sama yang melakukannya, ada institusi yang menjadi lebih baik sehingga tidak terjadi lagi. Ya kan, saya bilang ke Refli, kayak kita sekali mendayung, kita 3 pulau terlampaui karena tujuannya sama, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan bagi semua. Nah, tadi yang dibilang Bunda tuh, saya tuh beruntung karena saya lahir di Jakarta, besar di Palembang, SMA di Surabaya, di Santa Maria, jadi saya bisa bahasa Jawa. Lalu saya juga mengurus Citarum, jadi saya berurusan sama orang-orang Sunda. 7 tahun saya tinggal di sana. Lalu saya juga sebagai Huta Barat itu, darah ini bicara gitu, bahwa kita ini we are one and we one for all for one. Nah, kalau sudah sampai ke tahapan itu, waduh, indah banget. maka kita akan bisa berempati kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya akses. Nah, kalau itu tercapai, bukan hanya indah. Mungkin kita nggak ngalamin ya, Nang ya, karena umur kita udah 60 ya, Nang. Nah, Tapi nggak apa-apa. bener Bun, tapi gini,
Saya bilang semoga yang kita lakukan ini menjadi berkah dan untuk bisa generasi yang menjadi akan datang. sebuah teladan sih Warisan. enggak ya, teladan sih enggak, tapi paling Warisan enggak aja. jejak lah yang bisa Warisan. dilihat, warisan heritage ya Inang ya. Yes. Inang cantik, Inang baik, Inang semangat, dan Inang pemberani, Inang juga sangat cerdas dan sangat religius ya, sana orang yang bisa bicara aku nggak takut mati, aku sudah menyiapkan kematian itu mudah-mudahan malah Allah sayangin dan Allah panjangkan umurnya gitu. Nah, Sejak anak saya Aisyah sakit waktu kecil, dia paru-parunya hanya satu yang berfungsi, jadi kalau napas tuh dia gitu. Jadi saya harus bawa dia berobat. Satu kali saya bawa dia ke pakar Hospital Damansara di Kuala Lumpur. Waktu saya melihat saya tidak bisa tolong anak saya itu, terus saya sujud di pojokan dari malam sampai pagi. Masya Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hidup dengan kekhawatiran yang seperti ini. Kalau kau izinkan anakku untuk hidup 2 tahun, 12 tahun, saya sebut tuh, 20 tahun, maka saya akan berterima kasih kepadamu ya Allah, berapapun umur anakku, karena memang mati bukan urusanku. Cabut saja kekhawatiranku. That time I know bahwa saya mati juga udah gak takut, karena yang paling menakutkan bagi seorang ibu itu adalah kehilangan anaknya. Jadi saya bilang, kalau gue mati nggak apa-apa, tapi kalau anak gue mati gue minta jangan deh Tuhan gitu. Tapi akhirnya saya nggak minta gitu juga. Akhirnya saya bilang saya nggak boleh minta kayak gitu. Minta hidup dua-duanya. Yes, akhirnya saya bilang bahwa it's up to you. I will Follow. I will embrace it, I will embrace. accept it, and I will see it as a blessing. Makanya kalau Tuhan kasih anak umur saya 2 tahun. Sekarang dia jadi dokter. Sekarang udah 20. 24 tahun. 23. 26. Jadi pas waktu 2 tahun saya deg-degan, 12 tahun saya deg-degan. Aduh, Aisyah nyampe nggak waktu dia 20 tuh sebagai seorang ibu, nggak ada yang tahu nih. Not even the father, nobody knows what I felt ya. Jadi waktu saya tuh begitu dia udah lewat 20 itu, aduh mungkin 22 ya, nyebut 22, udah lewat 22 itu, saya udah, alhamdulillah, saya hanya bilang bahwa mati bukan urusanku. Nah itu tuh yang sejak dari dia umur 2 tahun, jadi sejak Aisyah umur 2 tahun itu dia lahir tahun 96. Tahun 98 dia umur 2 tahun, tahun 98 itulah saya bersaksi bahwa saya siap mati kapan saja dan saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Jadi ya udah, and then it's like I made deal. Aku melihat juga kalau misalnya kita kan ketemu ya dengan seorang, kita kemudian melihat, memandang kepada matanya. Aku sih ngeliat wanita ini tegar sekali ya, tegar sekali. Dan tapi gitu, di balik ketegaran itu sebetulnya banyak, karena seorang perempuan itu ahli dalam penderitaan, dia ahli dalam menyembunyikan penderitaan ya. Dan di balik senyuman itu sebetulnya saya melihat Inang banyak sekali hal yang Inang itu tahankan ya, dengan air mata yang juga ditahankan ya. Itulah sosok Inang ya. Irma Huta Barat, sahabat atau dulu kami sama-sama di kuliah kakak kelas ya. Saya tahun 82 masuk, Inang tahun 81, cuma 1 tahun. Saya sastra Rusia. Nah, Inang sastra Rusia. Saya suka lihat dulu, tinggi, cantik, rambutnya nggak pernah berubah dari dulu seperti ini juga. Nah, kita membutuhkan perempuan-perempuan hebat, dan saya senang sekali hari ini bisa ketemu, ngobrol, berguru ya Nang ya, berguru. Saya dong yang Inang. Berguru sama Bunda. Dan sikap Inang yang sangat menghargai ya kepada siapapun saja, kemudian melayani dan egaliter, terbuka sekali. Bayangkan semua sisi rumahnya boleh dilihat. Bayangan di bawah tempat tidurnya pun aja saya tahu di bawah tempat tidurnya Pak. Ada uang banyak sekali itu di situ. Itu di bawah tempat tidur uang semuanya. Uang semua. Karena kesehatan itu lebih daripada uang
ya. Betul. Jadi Inang tuh taruh apa namanya lempeng, apa bukan lempeng ya, tapi ditaruh tembaga Iya. di bawah tempat tidur, itu diperlihatkan tuh kepada saya. Ya. Dan itu kemudian disalurkan, dialirkan pakai kabel ke tanah. Nah itu untuk kesehatan. Karena itu saya bilang banyak sekali uang di sana kan. Iya, betul. Untuk grounding, namanya grounding ya, itu. Jadi kan kalau grounding itu membuat kita jejak bumi ya. Iya, grounding. Jadi kalau ada geledek itu Inang nggak kesamber karena Nggak kayak CCTV yang di Duren 3. Nggak kayak CCTV yang di Duren 3. Ini 2/3 kepalanya Inang isinya itu tuh ya. Jadi saya cuma ngambil yang mungkin 1/8 di mana Inang kita lihat sebagai seorang perempuan tangguh, dari seorang perempuan yang juga bermake up yang kilat ya, kilat. yang menjadikan dapur itu juga sebagai tempat dia bermake up gitu kan. Terus hidup sendiri, dan mudah-mudahan juga apa ya, kita juga sisi yang terakhir sebenarnya adalah Inang ini hidupnya rame-rame ya sama anak-anak. Tapi kalau ditanya Inang pasangannya siapa? Kita bilang boleh ntar kita cariin Inang pasangannya. Pasangan saya adalah mata air. Tebak sendiri Mata air kebajikan. Mata air kebajikan. Ya, jadi kita sekalian pamit ya Inang ya. Terima kasih banyak aduh darling Inang. Terima kasih banyak. Tuh ciumannya aja hangat banget. Pelukannya hangat banget ya, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Kita nggak bisa membuat semua orang menyintai kita. Ya, pekerjaan kita hanyalah untuk terus selalu berbuat kebaikan hari demi hari, memberikan energi. Saya juga healing orang loh sebenarnya. I'm a Reiki Master. That's why when I hold itu kasih energi ke orang sebenarnya gitu. Cantik sekali. Aku bilang sama pemilik channel ini, Bang Refli, Bang, iya. Itu wanita yang cantik dan cerdas. Karena saya udah lama sekali nggak mau wawancarain siapa-siapa. Ini adalah kali pertama lagi. Perdana saya mau bergerak keluar cangkang. Karena kemarin saya sudah masuk ke dalam cangkang ya. Karena udah nggak mau. Tapi ya udah, karena ada Irma Hito Berat yang cantik, yang cerdas dan punya kakak kelas, dedikasi. Dan nanti peluangnya yang sangat diinginkan adalah menjadi pemimpin dari civil society di rejim yang akan datang. Insya Allah kita akan berganti kehidupan, COVID sudah berakhir, insya Allah semuanya berakhir. Joshua sudah menjadi sebuah monumen, dan kemudian kita akan bergerak ke gerbong yang saya dengan lihat, penegakan hukum, yang lebih baik ya, dan kepastian hukum untuk anak, dan anak perempuan. Ya, cucu-cucu kita, dan insya Allah Inang ada di sana ya. Insya Allah juga ada lapor Inang, selain zoom in, tonton aja terus. Mudah-mudahan saya nanti punya tamu yang seindah Inang lagi. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Bye.